Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih bisa diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dilancarkan rezekinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Alfain dengan NIM 23 dari kelas KPI 4A. Nah, ini adalah video learning jurnal kelima saya untuk mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dan semoga video learning jurnal saya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi pertemuan minggu kemarin, yaitu pada minggu kemarin itu kuliahnya dilakukan secara online. Materi yang didapatkan yaitu dari presentasi kelompok 3 ya. Kemarin itu tepatnya kelompok 3 melakukan presentasi. Nah, materinya yaitu peliputan dan penulisan berita yang efektif. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu teknik peliputan berita. Nah, dalam teknik peliputan berita sendiri, nah kita itu yang pertama harus menentukan sumber informasi. Maksudnya itu bisa dengan wawancara, bisa juga dengan observasi, dan bisa juga dengan riset mendalam. Nah, terus yang kedua itu etika dalam peliputan berita. Nah, maksudnya itu dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Nah, kemudian yang ketiga itu metode peliputan. Nah, seperti bisa dengan cara investigasi, kemudian bisa juga dengan cara liputan langsung, kemudian bisa juga dengan cara wawancara mendalam. Nah, kemudian itu ada peran teknologi perkembangannya. Maksudnya itu seperti media sosial dan jurnalisme data semakin berpengaruh. Nah, kemudian langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu tentang teknik penulisan berita. Nah, dalam teknik penulisan berita tersendiri, nah teknik yang pertama itu bisa dengan struktur berita, seperti kita harus menggunakan struktur 5W1H, terus bisa juga dengan menggunakan struktur piramida terbalik. Nah, kemudian dari yang kedua dari teknik penulisan berita yaitu gaya penulisan, seperti harus dengan menggunakan gaya penulisan yang jelas, kemudian gaya penulisan yang lugas, kemudian berbasis fakta, kemudian yang keempat itu tanpa bias. Nah, kemudian teknik penulisan dalam berita yang ketiga itu penggunaan kutipan dan data. Maksudnya itu seperti menambahkan kredibilitas berita. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis peliputan. Nah, yang pertama itu ada jenis hukum dan kriminalitas. Nah, sumber berita atau sumber informasinya itu bisa dengan seperti polisi, pengacara, bisa juga dengan korban, bisa juga dengan saksi. Nah, kemudian tantangannya seperti akses informasi, kemudian keselamatan jurnalis, tekanan dari pihak berwenang. Nah, kemudian itu etika, maksudnya itu seperti mematuhi kode etik jurnalistik. Nah, kemudian jenis-jenis berita yang kedua itu atau jenis-jenis peliputan yang kedua itu ada politik. Nah, sumber beritanya itu bisa dari pemerintah, kemudian bisa dari partai politik, kemudian bisa dari analisis, dan bisa juga dari akademisi. Nah, kemudian tantangannya itu
harus menjaga netralitas dan objektivitas. Nah, kemudian jenis peliputan berita yang ketiga yaitu peliputan ekonomi. Nah, sumbernya itu bisa dari laporan keuangan, data statistik, dan sumber yang resmi. Kemudian tantangannya itu menyederhanakan data kompleks agar mudah dipahami. Kemudian implementasi dalam bidang digital. Nah, kemudian itu peran peliputan ekonomi di bidang jurnalisme data. Nah, jadi jurnalisme harus memiliki keterampilan teknis dan memahami etika jurnalistik. Peliputan itu harus dilakukan dengan metode yang tepat dan sesuai jenis berita. Nah, di era digital, jurnalis harus tetap menjaga akurasi dan kredibilitas. Nah, mungkin cukup sekian video learning jurnal kelima saya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya Muhammad Nabil Al-Faid. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.